Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kediri dari kelas 078. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video hasil praktik saya sebagai supervisor pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pada video kali ini, saya berperan sebagai observer atau supervisor dan ada teman saya, Ibu Ovi Surya Kriswanti sebagai coach dan Ibu Yuliati Ulfa sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ovi. Waalaikumsalam Bu Ati. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ati sangat baik sekali. Oh iya, hari ini Bu Ovi akan melakukan proses coaching ya, untuk membantu rekan sejawat menemukan solusi atas permasalahannya. Iya Bu Ati. Baiklah, sebelum kita melakukan proses coaching, di sini saya sebagai supervisor ada beberapa hal yang harus saya sampaikan pada saat Bu Ovi nanti melakukan coaching dengan coaching. Nah, boleh ya Bu Ovi ya? Sangat boleh sekali Bu Ati. Jadi nanti pada saat Bu Ovi melakukan proses coaching, ini nanti akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah Bu Ovi sudah menerapkan alur tirta dalam percakapannya, kemudian apakah Bu Ovi sudah hadir sepenuhnya dalam proses coaching ini, apakah sudah mendengarkan secara aktif, dan juga apakah Bu Ovi sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi bagaimana nanti Bu Ovi menggali potensinya coach, itu nanti yang akan saya nilai sesuai rubrik penilaian dari saya. Gitu ya Bu Ovi. Baik Bu Ati. Dan jangan lupa ya Bu Ovi, dalam proses coaching ini Bu Ovi harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, baiklah, sebelum proses coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu Ovi ya? Boleh Bu Ati. Ya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ovi dalam proses coaching siang hari ini? Nah, ada beberapa kompetensi ya Bu Ati yang ingin saya kembangkan. Yang pertama ada presence, kehadiran. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga itu nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi Bu Ovi sebagai coach ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, dari ketiga ini, kira-kira kompetensi yang mana ini yang lebih spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Ovi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan ini nanti ada mendengarkan pertanyaan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ati. Oh ya, jadi yang ingin dikembangkan secara spesifik dan yang akan saya observasi dari Bu Ovi itu ada 2 ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari hal yang Bu Ovi ingin kembangkan ini tadi apa ya? Indikatornya, kira-kira Bu Ovi menentukan keberhasilan dari proses coachingnya Bu Ovi ini nanti berdasarkan apa? Ini nanti saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot melalui alur tirta Bu. Oh gitu, jadi sampai dengan si coaching ini menemukan solusinya. Oh gitu ya, baik Bu Dari Ovi. permasalahannya dia ada. Ya, baiklah Bu Ovi, jadi indikator ketercapaian yang ingin Bu Ovi harapkan dari proses coaching ini adalah Bu Ovi bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta mendengarkan aktif sehingga si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Gitu ya Bu Ovi ya. Baik Bu Ovi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan setelah ini Bu Ovi melakukan proses coaching bersama coach dan
nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Ovi ya. Baik Bu Ati. Ya, silahkan Bu Ovi melakukan proses coachingnya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Oke. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Ovi. Siang juga Bu Ati. Siang Bu Ovi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Ovi. Saya juga sehat, alhamdulillah. Nah, Bu Yuli kemarin ngomong-ngomong malam-malam WA saya ya Bu Yuli. Benar Bu. Nah, ngomong-ngomong ada apa buat Bu Yuli kok WA saya malam-malam ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Ovi sudah meluangkan waktu untuk hari ini saya bercerita tentang proses saya. Begini, salah satu murid saya itu kalau di kelas Bu, kalau diajar itu entah kenapa dia tidak fokus, tidak antusias sama sekali, sehingga nilai-nilainya itu selalu jatuh, bahkan di beberapa KM. Nah, kira-kira Bu Yuli apa sih yang membuat murid Bu Yuli itu nilainya kok di bawah KKM? Iya, salah satunya kan dia kurang antusias. Mungkin Bu ya, ini saya itu kalau mengajar pun terlalu monoton. Kurangnya ada variasi pembelajaran dari saya, kurangnya ada media Bu. Mungkin seperti itu. Oh, jadi pembelajaran yang Bu Yuli lakukan itu terlalu monoton, terus tidak ada media yang digunakan ketika pembelajaran. Nah, Bu Yuli, dari yang permasalahan yang dihadapi Bu Yuli tadi, apa sih rencana aksi yang kira-kira Bu Yuli buat? Saya berencana untuk merubah saya dalam pembelajaran biar tidak monoton lagi. Kemudian saya ingin menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, seperti saya ingin menggunakan TikTok, saya ingin menggunakan YouTube, saya ingin menggunakan Instagram, agar anak-anak itu kan bisa belajar sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti itu. Agar anak-anak setelah pembelajaran seperti itu, ya dia akan antusias lagi. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, bagus sekali rencana aksi yang telah Bu Yuli rencanakan. Kira-kira dari 1 sampai 10 itu tadi berapa skala murid Bu Yuli? Setelah saya nanti melaksanakan rencana saya antusias sekali dan saya optimis murid saya itu bisa di angka 9, skala 9. Luar biasa sekali Bu Yuli, semoga pencapaian Bu Yuli tercapai ya. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bu Yuli inginkan? Pertama saya ingin bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian saya ingin berdiskusi dulu kepada kepala sekolah, seperti itu Bu. Dan saya ingin melaksanakannya itu dalam waktu terdekat ini. Nah, baik sekali Bu Yuli, luar biasa sekali. Nah, gimana Bu Yuli ngomong perasaan Bu Yuli setelah melakukan diskusi dengan saya ini tadi? Alhamdulillah saya merasa lega, saya merasa ada teman curhat seperti itu Bu. Nah, alhamdulillah Bu Yuli, kalau Bu Yuli sudah merasa lega. Nah, jadi ini tadi Bu Yuli sudah menemukan solusinya ya, dengan menggunakan berbagai media pembelajaran seperti TikTok, seperti itu. Nah, baik Bu Yuli, bagus sekali. Semoga kedepannya rencana-rencana yang Bu Yuli buat akan berhasil dan diterapkan di murid-murid Bu Yuli. Semoga menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Ovi. Terima kasih Bu Yuli. Baiklah Bu Ovi, tadi Bu Ovi sudah melakukan proses coaching bersama dengan Bu Yuli sebagai coaching. Ya. Bagaimana tadi? Apakah sudah berjalan dengan baik proses coaching yang Bu Ovi lakukan? Iya Bu Ati, itu tadi sudah berjalan baik sesuai apa itu? Sesuai alur Tirta. Ya, baiklah. Nah, setelah saya melakukan proses observasi terhadap proses coaching yang Bu Ovi lakukan, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ovi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Ovi dapatkan dari proses coaching ini tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Ovi inginkan dalam proses coachingnya? Nah, menurut saya berarti ini tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Bu Yuli. Oh ya, jadi tadi selama proses coaching saya juga mengamati Bu Ovi sudah mendengarkan aktif, kemudian juga sudah
menerapkan alur tirta dalam percakapannya. Kemudian Bu Ovi juga sudah menggali kompetensi-kompetensi koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya ya. Jadi Bu Ovi sudah berhasil melakukan coaching tersebut ya menurut Bu Ovi ya. Iya. Dan sesuai yang saya amati juga ada beberapa catatan Bu Ovi yang saya catat ini tadi, boleh saya sampaikan ya Bu Ovi ya. Sangat boleh Bu Ati. Oke, yang pertama Bu Ovi sudah menerapkan alur tirta, diantaranya yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian Bu Ovi juga sudah menggali potensi koci untuk menentukan rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan Bu Ovi juga sudah menerapkan 3 kompetensi coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari situ saya lihat Bu Ovi sudah fokus terhadap coaching, artinya Bu Ovi sudah hadir sepenuhnya, dan Bu Ovi sudah menggali potensi koci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tadi, dan mendengarkan kata kunci yang disampaikan melalui jawaban-jawaban koci itu tadi. Luar biasa sekali apa yang sudah Bu Ovi lakukan pada proses coaching hari ini ya. Sukses kedepannya untuk Bu Ovi dalam melakukan coaching terhadap rekan sejawat. Nah, sebelum kita akhiri, boleh saya bertanya satu lagi Bu Ovi, untuk ke depan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ovi kembangkan dalam proses coaching ini tadi? Saya ingin mempelajari dan menerapkan proses coaching ini agar menjadi lebih baik lagi dan bisa saya terapkan ke rekan sejawat saya maupun pihak-pihak yang lainnya. Oh ya, jadi sangat luar biasa sekali Bu Ovi. Semoga sukses ke depannya dalam menerapkan coaching itu sendiri. Baiklah Bu Ovi, kita akhiri sesi supervisi kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Ati.